Sudah muncul Ya, sudah. layar lebarnya. Ya, sudah. Oke, hari ini sedikit tambahan mengenai energy enhancer ya, dari salah satu penelitiannya yang ada di filenya LifeWave. Kalau energy enhancer mempunyai titik keunggulan tuh dalam peningkatan energi. Ini kita akan lihat penelitiannya, pembuktiannya seperti apa. Ini penelitian yang berjudul Acouscope and Skin Conductance. Jadi mereka mengukur penghantaran listrik pada kulit di sepanjang meridian akupunktur. Penelitiannya sudah lama, tahun 2009. Tapi kita tahu sesuatu penelitian yang bersifat dasar itu akan tetap berlaku sampai ada penelitian lain yang membantahnya. Titik akupunktur itu dan meridian yang menghantarkan energi itu sudah dikenal dalam traditional Chinese medicine tuh 5.000 tahun yang lalu gitu. Tapi orang masih sulit untuk mempercayainya. Dari mana itu datangnya, bagaimana membuktikannya. Ya. Baru perkembangan teknologi belakangan tuh membuktikan sedikit demi sedikit bagaimana keberadaan dari titik dan saluran ini. Ya. Terutama penelitian di bidang bioelektrik. Ya, tadi Pak Sony juga sudah singgung mengenai bioelektrik ini. Jadi elektrisitas di dalam tubuh manusia ataupun hewan, ya, suatu makhluk hidup tuh ternyata mempunyai elektrisitasnya dan ada medan elektrisnya. Ini sekarang dikenal dengan energy medicine, ya. Jadi pengobatan menggunakan energi. Titik akupunktur itu berdiameter tidak besar ya, itu hanya berapa mili gitu. Tapi kulit di sekitar titik akupunktur itu mereka bisa ukur tahanan listriknya. Dan betul bahwa pada titik-titik akupunktur yang dikenal sudah lama itu setelah diukur tahanan listriknya tuh lebih rendah. Artinya dia lebih peka terhadap stimulasi sesuatu yang bersifat elektris. Jadi kalau kita beli alat yang mengeluarkan sinyal elektrik dan otot kita bisa dibikin kedut-kedut begitu, nah, itu elektrisitasnya akan mengalir lebih banyak lewat titik-titik akupunktur ini. Lalu bagaimana dengan saluran energinya? Belakangan juga mulai bisa dibuktikan bahwa saluran itu benar-benar ada dan berbeda dengan saluran tempat darah mengalir, berbeda dengan saluran limfe, dan juga berbeda dengan saluran penghantar saraf atau jaringan saraf. Dan belakangan mereka dapatkan saluran itu merupakan suatu networking, suatu jejaring dari connective tissue atau jaringan ikat. Jaringan ikat itu ada kolagen, ada elastin, macam-macam. Rupanya mereka bukan sekedar menyusun, mengisi dari sistem kulit dan di bawah kulit itu, tapi mereka membentuk suatu penghantaran listrik. Ya. Jadi ini yang sekarang dikenal sebagai Bonghan Ducts, saluran Bonghan. Seorang Korea yang menemukan atau membuktikan keberadaan titik akupunktur dan hipotesa adanya saluran ini. Bonghan Ducts inilah yang dalam TCM dikenal sebagai meridian. Kita selama ini hanya meyakini bahwa Qi atau energi mengalir di meridian. Tapi teknologi yang modern sudah mulai membuktikannya. Kita ada satu ahli, profesor
Kusnadi dari UNER itu juga membuktikan hal serupa dengan bahan radioaktif. Disuntikan bahan radioaktif di titik akupunktur, lalu dilakukan serial foto, dan betul dari titik ginjal itu bisa sampai ke korteks adrenal di ginjal misalnya. Jadi dengan berbagai cara orang sudah membuktikan memang ada titik akupunktur dan ada saluran meridian. Kim Bong Han ini penemuannya sudah lama, tahun 1963 tuh dia sudah menemukan ada suatu jaringan yang istimewa yang berbeda dengan sistem yang dikenal dalam kedokteran, itu pembuluh darah, saraf, dan limfatik. Penelitian dibangun di atas penelitian lainnya. Jadi, dari penelitian selanjutnya, temuan ini makin dikokohkan ya, tahun 1967, tahun 2004 itu semakin kuat bukti keberadaan ini. Sekarang dihipotesakan jejaring inilah kemungkinan menjadi sistem transportasi aktivitas fotonik. Ya. Foton itu suatu satuan energi yang berasal dari gelombang ini. Dan diketahui ada hubungan dengan bioelektris. Jadi ada hubungan dengan ion-ion plus minus dari tubuh kita. Ini salah satu penelitian yang disampaikan hari ini ya. Mereka mencoba menyelidiki aktivasi arus bioelektromagnet melalui meridian-meridian ini dengan menempelkan energy patches, ya, energy enhancer ini. Ini sendiri dikembangkan tuh dengan menyusun suatu kristal-kristal ya yang bersifat stereoisomer itu tuh susunannya sangat khusus untuk menghasilkan panjang gelombang yang mampu untuk membuat suatu rangsangan yang spesifik di tubuh kita, yaitu tubuh yang peka terhadap sinar. Jadi ini yang menjadi kecanggihan patch dari LifeWave. Mereka menciptakan berbagai patch dengan panjang gelombang yang berbeda-beda sehingga merangsang reseptor yang berbeda-beda juga dan menghasilkan biokimia yang berbeda-beda juga. Nah, energy enhancer ini ditargetkan untuk meningkatkan produksi ATP. Jadi ATP itu energi kimiawi yang ada di dalam sel kita. Dia yang membuat kita bertenaga untuk melakukan segala aktivitas. Ini merupakan konsep modern dari Si itu, energi. Secara kimia itu dalam bentuk ATP ini. ATP ini dihasilkan di dalam komponen sel yang namanya mitokondria. Pertama sel-sel otot itu menghasilkan banyak energi di sana. Energi enhancer diarahkan untuk menghasilkan tenaga dari mitokondria di dalam sel otot. Mitokondria ini disebut juga baterainya sel tubuh kita. Jadi kalau mitokondrianya masih banyak, itu seperti sel yang masih baterai yang masih baru. Tapi kalau mitokondrianya menua, jadi makin sedikit, kita seperti baterai yang sudah lama, yang cepat sekali boros, ya, bocor, kita bilang baterainya bocor. Itu berkaitan dengan produksi ATP yang juga makin sedikit. Jadi kita mudah lelah, aktivitas nggak bisa energik sampai malam. Itu semua berkaitan dengan ATP dan mitokondria ini. Ini yang mereka lakukan dalam penelitian. Apakah betul terjadi perubahan antara
listrik, ya, kemudahan hantaran listrik atau kepekaan hantaran listrik pada 4 area terpilih, yaitu di sekitar titik-titik LU1, PC6, KI3, ST36. Ini titik-titik yang terkenal yang kita sering pakai. Kondukan kulit ini, daya hantar listrik ini diukur sebelum penempelan, lalu diukur lagi setelah penempelan. Dan mereka memakai 2 metode. Yang pertama, skin conductance itu untuk mengukur hantaran yang di permukaan kulit. Untuk hantaran listrik yang lebih dalam, yang di tendo, di fascia dalam itu, mereka memakai elektroakuskop namanya. Jadi ada 2 alat untuk pemeriksaan ini. 60 orang dijadikan subjek penelitian, rata-rata tuh 48 usianya, ya. Jadi ya tidak muda betul juga, tapi tidak lansia, tengah. Partisipan ini didudukan di kursi yang nyaman, ya, kursi sofa seperti di lounge itu yang enak lah, supaya mereka bisa relax, ya. Lalu dipasangkan elektroda dan padnya. Selama penelitian tuh dipastikan airnya cukup, ya, karena air ini penting untuk menghantarkan listrik. Elektrolit di tubuh kita kan harus larut di dalam air yang cukup. Di 60 subjek ini diukur skin conductance-nya, ya, disingkat SC, dengan suatu teknologi tertentu. Dari 60 ini, sebagian, ya, 29 subjek diukur lagi dengan elektroakuskop itu. Jadi tidak seluruh subjek mereka periksa ulang, hanya separuhnya. Saya tidak tahu juga, tidak dijelaskan di sana alasannya kenapa hanya diambil separuh. Dan juga pemeriksaan yang kedua ini tidak dilakukan pada saat yang berdekatan, ya. Jadi jamnya bisa berbeda, bahkan mungkin esok harinya mereka baru dipanggil lagi untuk diukur. Jadi di perbedaan ini kita sudah bisa membayangkan tentu hasilnya tidak akan persis sama karena ada jaraknya, ya. Dipersiapkan kulitnya, dibersihkan supaya menghantarkan listrik dengan sebaik-baiknya. Lalu satu elektroda diletakkan di gelangan tangan, satu, ya. Lalu di tangan yang lainnya ditempatkan elektroda kedua, jadi berseberangan, ya. Lalu elektroda kedua ini berlokasi di titik-titik akupunktur yang berbeda-beda, jadi dipindah-pindahkan. Setelah kondisi 5 menit, baru dimulai rekamannya. Jadi tubuh sudah menyesuaikan diri, elektrisitasnya sudah lebih stabil, baru mulai direkam. Energy enhancer yang putih ditaruh di sisi kanan, berdekatan dengan elektroda yang ada di tangan kanan tadi, pergelangan tangan itu. Lalu energy enhancer yang coklat ditempelkan di titik akupunktur yang terpilih tadi, ya, LU1 atau ST36, itu dipindah-pindahkan. Ini hasilnya. Pada LU1 setelah ditempelkan kelihatan ada peningkatan daya hantar listriknya. PC6, ST36 juga ada peningkatan. Semuanya ini ada peningkatan. Yang paling signifikan ini, ya, paru, perikardium, dan ginjal. Ini ST36 peningkatannya tidak cukup signifikan, hanya beda sedikit. Ini mereka ukur dengan metode statistik
makin kecil angka ini 0,000 ini berarti dia signifikannya lebih nyata. Jadi kalau bedanya hanya sedikit 0,17 ini disebut tidak signifikan. Lalu diukur juga dengan cara akustok ini. Ini hasilnya. Nyata ada yang menurun, ada yang meningkat. Jadi tidak persis sama model atau polanya dengan metode pengukuran yang pertama. Jadi mereka sudah mengantisipasi hal ini bisa terjadi karena tidak dilakukan pada hari yang bersamaan, pada jam yang bersamaan. Dan ini juga sejalan dengan penelitian para pakar lain bahwa titik-titik akupunktur itu memang sifatnya berbeda-beda. Ada yang kalau dirangsang dia akan meningkat, ada yang menurun gitu. Ini yang di akupunktur dikenal dengan tonik dan sedasi. Dirangsang bagaimanapun, kalau titiknya bersifat tonik, dia akan meningkat. Tapi kalau titiknya bersifat sedasi, dia akan menurun, meredakan. Ya. Jadi memang tidak semua titik hasilnya akan sama meningkat semua. Nah, ini sudah diprediksi sebelum penelitian. Ini metode statistik lainnya, mereka ukur yang naik itu berapa persen, yang turun berapa persen. Nah, di sini juga kita lihat dengan dua metode pengukuran, hasilnya yang metode pertama itu lebih tinggi dibanding metode kedua. Dan tidak sama titik yang satu dengan titik yang lain. Ada metode kedua lebih tinggi pada perikardium. Ada yang hasilnya sama. Yang paling menyolok bedanya di ginjal. Pada pemeriksaan kedua, kelihatan dia penurunannya lebih menonjol. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa memang ada beda setelah ditempelkan patch energy enhancer ini. Ini dalam bentuk grafik kelihatan yang mana naik, mana yang turun. Ya. Jadi turun ini jangan kita artikan sebagai suatu hal yang negatif atau buruk. Jadi memang pada KI6 ini terjadi hal yang berbeda dengan titik-titik lainnya. Ya, mungkin karena sifat titik KI6 ini yang cenderung bersifat sedasi ini. Sementara ini satu temuan lagi, mereka perhatikan pada pengukuran titik yang kedua, ketiga, keempat itu hasilnya makin membaik. Gitu. Elektrisitasnya makin lama makin tinggi. Dan ini menghasilkan kesimpulan bahwa patch energi ini bersifat akumulasi efeknya. Jadi kalau kita pindahkan titiknya atau kita tambahkan patch di titik yang lain, itu dia hasilnya akan lebih kuat daripada di titik yang sama terus-menerus. Jadi kalau kita melakukan balancing 5 elemen, kita bisa bayangkan hasilnya dari hari ke hari dia akan makin baik seperti ini. Itu juga dengan metode kedua pemeriksaan juga kelihatan ada kecenderungan makin tinggi. Jadi di sini seperti yang tadi Pak Sony katakan, sebaiknya 1 minggu itu ya sejalan dengan hasil penelitian ini. Jangan kita baru coba 1-2 hari lalu sudah berkesimpulan nggak ada reaksi, nggak ada hasil gitu ya. Kita tunggu hasilnya akumulasi sampai yang maksimalnya bisa tercapai. Dengan ditemukannya metode patch ini bisa meningkatkan energi, digabungkanlah dengan
metode pemilihan titik akupunktur. Ada 3 titik yang penting yang saya sampaikan hari ini, yaitu titik sumber, titik yuan itu. Ini dikatakan energinya lebih besar, 2 kali lipat. Ini hanya bahasa simbol aja gitu ya, 1 kali lipat, 2 kali lipat. Energi ini diambil dari cadangan energi yang tersimpan di ginjal. Itu kita bilang energi warisan dari orang tua, dari kakek nenek, itu diwariskan di situ. Jadi kalau ada organ yang lemah, dia bisa mendapatkan energi cadangan lewat titik yuan ini. Ini kita akan pakai untuk menguatkan organ-organ, terutama organ yang dikenal sebagai organ cang atau organ padat. Ginjal, hati, jantung, limpa, dan paru. Ini yang kita rangsang pada 5 elemen. Titik yang kedua tuh titik C namanya. Itu dikatakan energinya lebih besar lagi. Tapi penggunaannya hanya untuk meridian yang tersumbat. Jadi biasanya gejalanya tuh nyeri. Ya, kalau ada hambatan di aliran energi di kulit, di otot tuh akan terasa nyeri. Titik C ini kalau dirangsang, dia mampu mendobrak hambatan itu sehingga nyerinya akan berkurang karena energinya sudah lancar. Ya. Titik yang satu lagi itu titik flow atau titik penghubung. Ini bisa menyeimbangkan energi yang tidak selaras ya antara organ padat dan organ yang bersaluran, meridian utama, meridian cabang, lalu antara urusan fisik dengan urusan emosi, sisi kiri, sisi kanan. Di titik akupunktur flow ini penting untuk membalancing ini. Jadi keberadaan ion di GV14 itu sangat berhubungan juga dengan connecting ini, menyeimbangkan berbagai area yang energinya pincang, ya, tidak seimbang. Ada 12 meridian, 12 organ, ini ada 12 titik yuan. Tapi yang kita perlu kuasai itu hanya yang padat saja. Paru, jantung, hati, ginjal, sama limpa. Di titik-titik ini yang nanti kita jadikan tempat penempelan energy enhancer. Ini kombinasinya. Bisa dua-duanya titik yuan, kiri kanan. Hey Doc, can you repeat that page before this? Before this one. Let me see. There we go. All right, thank you, Doc. I got this from AkuPro Academy di Facebook. Oh ya, ada tuh dia, benar. Jadi kita tinggal mengkombinasikan, ini variasinya. Bisa titik yuan dengan titik yen dengan lo, atau si kalau dia nyeri, titik C dengan lo-nya supaya kelebihan di satu meridian bisa disalurkan ke meridian lainnya. Ya, ini seninya. Di sini berarti tidak ada hukum yang harus yuan dengan yuan, itu tidak. Ini pilihan. Protokol 5 elemen yang Brother Roy sampaikan, kita akan lihat itu merupakan kombinasi berbagai titik ini, ya, tidak selalu yen dengan yen. Ini kita lihat misalnya, fokus di energy enhancer ini. Ya. LR3 ini titik yen. Biasanya titik yang ketiga itu merupakan titik sumber pada meridian organ yang padat. Liver itu organ yang padat,
maka titik ketiganya LR3. Lalu digabungkan dengan GB41 ini. Ini bukan titik yen, jadi ini sudah kombinasi antara titik yang bernilai khusus sama yang lebih umum. Nah, ini kalau perikardium 6 dan TE5, ini dua-duanya bersifat low. Nah, jadi bukan titik sumbernya, tapi titik connectingnya. Jadi di sini variasinya kita lihat macam-macam. Seperti di unsur tanah, SP6 ini bukan titik yen-nya, tapi memang di dalam akupunktur SP6 tuh lebih terkenal, lebih sering dipakai dibandingkan SP3 yang merupakan titik sumbernya. Kenapa? Karena dia sekalian juga merangsang organ ginjal dan liver. I see. Jadi kalau yang hari pertama itu apa dok? Metal atau apa dok? Itu sih tidak wajib, karena toh nanti 5-5-nya akan berupa siklus. Jadi mereka akan saling melengkapi. Kalau dari teori misalnya yang paling dikorbankan itu kan ginjal, gitu. Karena semua energi mengambil dari cadangan ginjal. Jadi kalau dari sudut pandang itu kita mulai dengan ginjal juga boleh aja, ada dasarnya gitu ya. Tapi kalau yang bisa menilai energi di masing-masing organ tuh dari pemeriksaan nadi misalnya, ini parunya lemah, ya dia langsung aja mulai dari parunya. Tapi intinya kalau dia berupa siklus 5 lalu masuk siklus kedua, toh semuanya juga akan dikuatkan. Jadi hari pertama yang mana ini bukan suatu yang bersifat keharusan. Ini KI3. Jadi tiap harinya itu tidak represent metal, tanah, kayu, dan lain-lainnya dok? Kalau ini disusun menurut urutannya. Di kayu menguatkan api, jadi dikatakan ini ibunya. Jadi dengan menguatkan ibunya, otomatis nanti anaknya lebih kuat. Ini selanjutnya kita kuatkan api, ya, nanti tanahnya akan lebih kuat. Ini kan siklus lagi, menguatkan air, kayunya juga jadi lebih kuat. Jadi hari pertama kayu, hari kedua api, hari ketiga apa dok? Ini tanah. Air. Tanah ya? Iya, tanah Air terakhir limpa lambung. Habis tanah tuh logam, itu paru dan usus. Ya. Ini LU-nya juga dipilih LU7, ini titik low. Kalau diambil titik sumbernya dia mestinya LU9. Ya. Jadi kita lihat di sini suatu fleksibilitas. Kalau dipilih LU9 juga boleh karena itu titik sumbernya. Cuma kesulitan nempel di LU9 itu kan dia persis di pergelangan tangan. Jadi gampang copot. Gitu. Ya digeser di LU7. Kalau tetap mau di LU9 kita bisa akali tepian bulatannya itu kita gunting supaya lebih rata. Sehingga bulatan putihnya bisa makin mendekati titik LU9. Kalau yang lain-lain ini melengkapi, tapi yang terutama dalam penggunaan energy enhancer untuk 5 unsur ini ya di sini. Ini kalau dia pakai yuan dengan yuan, ini yang semestinya seperti ini, ya. Kita kan tidak pakai TE4, kita pakainya TE5. Jadi ini titik low. Jadi di sini kita tidak bahas, wah ini benar, ini salah, nggak begitu. Memang akupunktur itu dimungkinkan untuk variasi, gitu. Tergantung penilaian saat itu mana yang dia lebih butuhkan. Kalau dia butuh dikuatkan, kita ambil titik sumbernya tadi, yuan itu, titik nomor 3 dari ujung, gitu ya.
Tapi kalau dia lebih perlu balancingnya, kita ambil titik no-nya. Selain energy enhancer, kita bisa variasikan juga menggunakan glutathione dan carnosin. Ya. Kalau dia bersifat nyeri, jadi tadi excess energi itu, kita tempatkan yang coklatnya di pusat nyeri, yang berlebihan energinya, lalu yang putihnya itu seperti kita salurkan ke tempat yang lain gitu ya. Kalau prinsipnya organnya dada ke atas, itu jantung, paru, otak, itu sakit kepala, itu kita pakai titik LI4. Karena LI4 itu juga dikenal sebagai titik penghilang nyeri. Dia akan merangsang otak mengeluarkan endorfin sehingga nyerinya juga berkurang. Secara akupunktur, LI4 itu akan melancarkan meridian LI yang mencapai kepala, ya, dari tangan sampai kepala. Kalau dia nyerinya tuh perut ke bawah, nyeri perut, nyeri mens misalnya, maka yang putihnya kita tempatkan di LR3. LR3 juga dikenal sebagai titik melancarkan qi, karena liver itu bertugas menjaga energi itu berputar dengan halus. Gitu. Ya, dia sangat tidak suka hambatan-hambatan. Jadi dengan merangsang LR3, kita bantu memperhalus gerakan qi di semua meridian. Ini teorinya, tapi bukan berarti keharusan. Kita selalu terbuka untuk eksperimen, ya. LI4-nya di kanan atau di kiri, dicoba aja gitu. Kalau di kiri dia lebih kuat, ya di kiri. Kalau di kanan ternyata lebih cocok, ya di kanan gitu ya. Jadi ini semua bukan hukum besi, fleksibel. Oke, itu yang saya bisa tambahkan. Doc, among all those amazing meridian points, which Yeah. point would you suggest us to use each and every day? Every day. Yeah. Because I use a lot of stomach 36. Saya pakai banyak stomach 36, Dok. Ya, itu karena fokus tuh energi kita dapatnya dari makanan. Sehingga kita akan fokus menjaga kualitas metabolisme dari sistem pencernaan kita. Mestinya kalau pencernaan itu bukan hanya ST36, tapi melibatkan juga SP6. Karena limpa lambung itu dua organ yang seperti koin gitu, dua sisi yang harus dua-duanya kuat. Jadi dua-duanya mesti di-patch? Iya, nah dua-duanya itu tidak berarti kita pakai dua pasang energy enhancer. Kita pakai balancing yang tanah itu aja. Oh, hari keempat. ST36 Ya, dan hari ketiga. SP6. Gitu ya. Oh, gitu ya. Oke. Nah, lalu ini juga suatu teori gitu ya. Nah, yang kiri itu biasa dianggap meridian sistem yin lebih dominan. Jadi SP6-nya yang kiri yang ditempel. Sisi kanan itu yang lebih dominan. Sehingga SP36 yang kanan yang diambil. Ya. Ini teori akupunktur. Tapi dalam prakteknya kan kita juga belum pernah buktikan seluruh titik apa harus begitu gitu ya. Jadi bisa saja kita balik, itu variasinya. Cuma kalau kita ikuti aturan yin yang atas bawah semua, tentu seninya terkesan lebih betul kalau SP6-nya di kiri, ST36-nya di kanan. I see. Saya kalau pakai langwan ya dok ya, selalu gatel, kenapa dok? Iya, sama saya juga. Saya pikir itu ada kaitan, satu kulitnya lebih tipis,
Terus kedua, bulatannya itu waktu kita duduk agak melipat ke depan, dia menusuk ke samping-sampingnya. Oh, I see, I see. Jadi Yeah, semua yeah, yang gerakan yang bolak-balik menusuk tuh jadi mengiritasi. yeah. Okay, that makes sense. Oke. Thank you, Dok. Oke, makasih Dokter Wijaya untuk penjelasan dan pencerahan buat kita semuanya. Tentunya apa yang disampaikan Dokter Wijaya itu membuka wawasan kita paling tidak, menambah dan membuka wawasan kita bahwa PET itu bisa berguna dengan begitu luar biasanya dan semua sudah teruji dengan baik, dan baik melalui uji klinis dari Lahir sendiri yang disampaikan ini, bahwa titik-titik itu semua bermanfaat, dan kita tidak juga harus terpaku bahwa dengan, kalau saya sering menyampaikan protokol ini tidak harus terpaku dengan itu, bahwa sangat fleksibel tergantung bagaimana memahami. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti bisa ambil rekaman ini ya untuk sebagai bahan pembelajaran buat kita juga untuk melihat bahwa oh iya ya, sehingga kita bisa kreatif mengembangkan sendiri ketika kita ada masalah atau rekan-rekan bermasalah ya. Jadi saya terima kasih sekali lagi Dr. Wijaya. Nah, sebelum kita masuk ke tanya jawab, ini saya undang ada 2 rekan yang mau memberi testimoni hari ini. Salah satunya Ibu Maria ya. Ya, Ibu Maria. Silakan Bu Maria. Halo, Ibu Maria, bisa ya unmute? Selamat sore Bapak Ibu dan Bapak Dokter. Saya mau testimoni. Waktu itu saya datang ke rumah Ibu Irin. Kondisi saya mungkin kata orang masuk angin. Waktu itu saya murus-murus, nggak ada berhentinya. Dikasih obat yang setaraf dengan Imodium aja nggak berhenti. Terus saya baca buku tentang pedoman itu. Pedoman untuk menyembuhkan murus-murus. Akhirnya saya coba pasang ion di GV14, terus di bawah pusar saya pasang, Carnation, terus di atasnya pusar saya pasang glutathione, kanan kiri EE. Ternyata nggak sampai setengah jam, itu perut yang mules itu langsung berhenti. Nggak sakit lagi dan nggak murus-murus lagi. Itu sangat luar biasa, PET. Saya kaget itu saat itu. Sekian Amazing. dan terima kasih. Terima Terima kasih. Bu Maria, testimoni singkat, padat, jelas. Yaitu Bapak Ibu ya, bahwa kalau kita mengalami sesuatu, ya kita berbagi pengalaman kita, karena walaupun tubuh kita berbeda-beda ya kondisinya, tapi banyak manfaat PET yang kita juga bisa ambil, dan kita juga jangan pelit untuk berbagi pengalaman ini. Terima kasih Bu Maria menceritakan itu, bahwa untuk sakit perut itu cukup dengan PET saja sudah hilang gitu ya. Kalau saya kesaksian dikira saya ini gitu kan, saya juga banyak mengalami hal-hal seperti itu. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau memberi kesaksian, Ibu Mewah. Bu Mewah? Siap Ibu Mewah? Ya, halo, silakan. Ya, selamat sore teman-teman Ngambil. semuanya. Ya, saya sebetulnya sini sudah disampaikan Kamis lalu, tapi saya ulang, mungkin ada beberapa yang belum mendengar dan juga mungkin ada manfaatnya gitu. Saya ada kejadian akhir tahun 2019, kurang lebihnya itu saya terburu-buru masuk ke dalam rumah, ke rumah adik saya itu saya buka sendal, saya mau masuk, di depan pintu ada keset kaki itu loh. Saya terburu-buru, kesetnya nyangkut. Oh iya, saya ada ralat. Ya kemarin saya sampaikan itu jari manis kaki saya, ternyata bukan jari tengah
karena dari panis pun ikut sakit. Saya melangkah, kesetnya ikut dan saya keserimpet. Jadi jari saya bunyi, peletuk. Nah, setelah itu saya ada rasa tidak enak nih. Pasti nanti ada sesuatu, tapi saya ya diamkan saja, bukan diamkan karena saya memang masih di luar. Setelah sore malam bengkak. Besok paginya bengkak. Jadi saya berusaha cari tukang urut dan diurut karena biasanya diurut. Adik-adik saya juga bilang diurut deh, ada langganan katanya. Diurut, setelah diurut itu sore kejadian setelah besoknya. Malamnya besok paginya makin bengkak, mengkilat kaki saya. Waduh, tidak bisa bergerak, geraknya kurang enak. Nah, saya lihat 2-3 hari masih begitu. Udah saya kasih panterpin, kasih arak obat, kasih macam-macam lah. Saya coba urut ulang, tapi dengan tukang urut yang lain. Masih tetap tidak enak. Beberapa hari begitu lagi, saya urut lagi. Dan terakhir saya ada kenal tukang urut juga, itu harus antri. Saya coba ke sana, diberi ramuan sama dia setelah diurut. Dikasih ramuan, diikat, dibalur gitu. Dan nggak boleh dibuka selama 3 hari. Nah itu saya kegiatannya agak sulit. Jadi saya kaki juga mau ke WC, kemana, mau mandi harus dibungkus plastik. Karena balutannya itu nggak boleh dibuka 3 hari. Baru 2 hari juga udah gatel, harus disiram arak obat. Saya paksa tahan sampai 3 hari, saya buka. Udah beruntusan dan tetap masih sakit. Saya sudah ada putus asa juga bagaimana ini. Terus saya coba rendam dengan air panas. Nah, terus ada beberapa hari kemudian kita ada ketemu Ibu Irin di Gading karena ada teman-teman juga yang dari Cirebon ada datang gitu lah. Nah, ada salah satu teman saya katanya bisa urut, coba diurut-urut. Tetap nggak enak juga. Setelah saya pulang, itu nggak bisa pakai sepatu, pakai sandal juga asal nempel, gitu. Iya, asal nempel karena kelihatannya sepele, tapi sakitnya itu sampai ke perut, semua sakit sebelah ini, nggak enak, dah kegiatan terganggu. Nah, terus saya setelah diurut, saya terus pulang. Ada beberapa hari Ibu Irin juga tanya bagaimana, ada WA, tapi saya bilang masih sakit ya, cobalah. Kita juga ada pengen coba di foto, jadi di foto ke rumah sakit, takutnya ada retak. Ternyata di foto hasil ronsennya tidak, karena hanya uratnya aja, ototnya katanya agak luka apa gimana ya. Dokternya bilang harusnya tidak boleh diurut waktu itu. Tapi sudah terlanjur diurut berulang-ulang. Jadi coba aja dipakai pet, padahal saya udah kenal pet juga udah lama, cuma nggak terpikir pakai pet. Ibu Irin anjurin coba pakai ion dengan karnosin. Jadi kita coba tuh 1 hari 2 hari dipakai, agak mendingan tiap hari saya ganti, dan atas bawah yang bekas dari atas saya pindahin ke bawah telapak karena semua bengkak dan jari makin lama makin gak enak lah, pokoknya mengeras gitu ke kiri. Jadi renggang gitu loh, jadi yang maunya mekar aja itu jari. Akhirnya ya tiap hari saya pakai berulang-ulang terus sampai kurang lebih 2 minggu, ada perubahan ya, makin enak. Nah, kempesnya sudah kempes, nggak kempes lagi. Nah, terus bisa pakai sandal, pakai apa, tapi tetap saya pakai. Jadi kurang lebih ya hampir 1 bulan lah, bagus lagi. Nah, selanjutnya ya sudah bagus, kempes, tapi kalau ditekan atau ditekuk masih ada sakit. Jadi kadang-kadang saya masih bekas pakai pet yang lain, saya tempel ke sana, apa aja ditempel ke sana gitu, ke tempat kaki saya. Dan terus akhirnya berapa kira-kira tahun kemarin pertengahan saya coba-coba tekuk, udah nggak sakit lagi, udah enak, dan sekarang enak, normal aja. Itulah pengalaman saya mengenai pet yang luar biasa, sangat membantu sekali bagi saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Wah, ya untuk kesaksiannya bahwa diurut. Memang kadang-kadang kita itu kebiasaan diurut gitu ya, diurut. Padahal diurut itu tidak selamanya menjadi baik, karena saya punya beberapa testimoni orang-orang habis diurut malah menjadi penyakit yang lain yang muncul gitu kan, termasuk orang tua saya gitu ya. Jadi hati-hati untuk yang itu, walaupun urut itu adalah tradisi kita ya. Nah, pet itu menyelesaikan banyak masalah dengan pet
gitu kan? Seperti yang saya sampaikan tadi di ice wave itu kan, di ice wave itu bisa menghilangkan kesleo segala macam. Dan saya juga punya pengalaman dulu dengan Ibu Iri dan teman-teman di Bandung. Ada satu orang ketika kita OP yang datang, yang habis main bulu tangkis, kakinya kesleo, begitu ditempel sambil nunggu kita OP lagi selesai, hilang sakitnya. Ya, kesleonya itu yang sakit jalan pincang-pincang, sambil nunggu kita nyelesain OP, sakitnya sudah hilang hanya di pet. Gitu. Saya ingat itu di Bandung gitu ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ada mau berkomentar yang lain, silahkan. Saya bikin waktu untuk bisa di-unmute sendiri atau dengan angkat tangan. Ya, silakan Bapak Ibu. Pak Nyoman, ya. Silakan Pak Nyoman. Ya, selamat siang. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya ingin tanya kepada Dr. Wijaya ya. Kalau boleh nih, tapi barangkali tidak berhubungan langsung dengan energy enhancer yang tadi apa yang dipresentasikan ya. Ada dua dok. Yang pertama itu yang lalu saya pernah sampaikan dan saya sudah sempat konsultasi dengan Pak Yopi juga. Pak Sony, suara saya bisa didengar ya? Jelas Pak, jelas. Jelas ya. Jadi saya ada kelainan di C2 sampai C4 di cervical atau apa namanya, atau spondylosis ya. Karena periksa ke neurolog diberikan obat ya. Lalu saya dapat informasi ada kemungkinan kalau saya menggunakan PET bersamaan dengan obat yang diberikan dokter, itu kemungkinan bisa interaksi justru. Itu menurut Dr. Wijaya gimana sebelum saya bertanya ke pertanyaan yang kedua ini? Interaksi dengan obat itu jelas tidak ada ya, karena kan kita tidak ada bahan aktif apapun yang kita tambahkan. Nah, yang bertambah itu kan produksi dari tubuh kita sendiri gitu, yang memang sudah ada. Kira-kira apa sih yang dikhawatirkan interaksi dengan obat dokternya itu seperti apa? Oh, very good question. Pemahaman saya, karena saya diberi obat racian kombinasi dan satu atau dua itu komponennya dia bekerja di CNS dok. Jadi saya berpikir secara logika aja bahwa kemungkinan dengan ada stimulasi kalau kita menggunakan PET, barangkali juga ada hubungannya ke CNS, sedang obat ini juga ada bekerjanya di CNS, itu kemungkinan diduga bisa mengakibatkan interaksi. Saya tidak tahu, oleh karena itu saya perlu pencerahan ini dok. Mayoritas dari PET kita sih lebih ke produk yang di seluler ya, di sel-sel kayak carnosin, glutathione itu produksinya naik, jadi dia tidak spesifik bekerja di CNS. Mungkin kalau kita pakai LI4 itu karena efek nyerinya itu salah satu mekanisme di endorfin. Nah, dia bisa sinergi dengan obat-obat yang juga meningkatkan morfin. Tapi kan kalau hanya nyeri biasa, dokter tidak sampai level memberikan morfin gitu. Ya. Jadi tidak akan jadi efeknya lebih kuat bagaimana. Kalaupun efek analgesinya lebih kuat, itu karena sinergi dari analgesi yang diberikan lewat obat sama analgesi yang bekerjanya lewat metode akupunktur ini. Misalnya dengan melancarkan darah dan energi aja kan nyerinya juga sudah berkurang. Ditambah lagi PET yang mengurangi pembengkakan, inflamasi, nyerinya berkurang juga gitu. Nah, justru kalau dia bisa berkurang dengan cara yang lebih aman, kan kita bisa kurangi dosis analgesi yang dari farmasi. Karena kita tahu itu menambah kerja liver dan kita gitu.
Oh, Jadi biasanya Where are you now? sinergi yang paling menguntungkan, gitu. Memperkuat Oke. efek, Pak. Justru mungkin Pak bersinergi ya dok ya. Sinergi, nggak Oh, sampai antagonis, karena tidak ada alasan gitu. Kecuali paling kalau kita menguatkan liver, dia metabolisme livernya lebih tinggi, pemecahan obatnya jadi lebih cepat aja gitu. Paling itu kalau secara oke. fisiologi gitu ya. Ya, terima kasih Dr. Wijaya. Sampai saya stop menggunakan PET pada saat itu karena saya harus melanjutkan terapi dengan farmasi pada saat itu untuk mengurangi rasa nyeri di lengan kiri pada saat itu. Baik, Dikasih terima obat kasih. apa? Dari dokter sarafnya biasanya dikasih obat apa? Neurontin. Ada 4 macam itu, saya agak lupa, tapi bisa dilihat resepnya nanti, ada kopinya. Ya. Tapi yang satu Kelemahan. saya sempat tanya, ini bekerjanya di mana dok kira-kira untuk mengurangi rasa sakit? Satu ini mungkin ada efek semacam kayak ngeleang itu, ada sedasi mungkin Pak Nyoman, tapi kita harus coba dengan begitu. Nah ini bekerjanya di CNS gitu. Nanti saya bisa share barangkali kalau ada kesempatan lebih lanjut resep yang saya dapat itu dok. Ya, kita kurang suka dengan obat farmasi ya karena efek sampingnya itu. Gitu ya. Kalau Ya, ini dia bekerja di sentral ya itu seperti rasa dizziness itu bisa muncul. betul. Ya. Kalau dia kasih obat yang melemaskan otot, ya misalnya sirdalut gitu, itu dia akan memblok hantaran saraf ke otot sehingga otot-otot semua tuh jadi seperti berat rasanya. Itu membuat orang segan untuk beraktivitas. Gitu. Bawaannya tuh ototnya tuh berat. Gitu. Iya. Itu efek samping yang tidak bisa dihindari. Gitu. Oke. Baik, Sebaliknya, boleh pertanyaan yang kedua Dr. Wijaya? Ya, silakan. Ini saya baru tumit kanan. Itu saya belum bisa dokter sih, tapi saya duga kayaknya ada tulang rawan di ujung tuh yang sakit. Gejalanya begini, kalau saya habis duduk mungkin lagi kerja di depan laptop 1,5 jam 2 jam, kemudian jalan sakit di tumit kanan. Atau saya lagi ada keperluan berbelanja tapi sambil nunggu berdiri pada satu posisi tanpa berjalan, sakit ya. Anehnya kalau saya pakai jalan terus, sakitnya mulai hilang, nggak seberapa gitu. Nah ini sebaiknya menggunakan pads yang mana ya untuk tumit kanan saya yang sakit ini? Ya, itu cukup sering itu ya, nyeri di tumit itu. Dan masalahnya jadi kronis tuh karena kita pakai beraktivitas. Jadi setiap kita melangkah kan kita membuat trauma baru. Trauma baru, radang baru, bengkak lagi. Jadi sakitnya muter-muter ada terus gitu. Anehnya nggak bengkak dok, nggak ada gejala inflamasi itu udah ada, rasa sakit aja yang terjadi gitu. Kalau diketok sakit tuh pasti ada inflamasi, tinggal derajatnya aja seberapa besar. Itu kalau di massage ditekan lebih dalam juga terasa sakit. Ya, kalau saya tekan sakit memang. Ya, itu tanda ada inflamasi. Nah, jadi kalau kita patch dengan ice wave misalnya, nyerinya berkurang, tapi waktu ditekan masih ada sakit, itu tandanya kan memang belum selesai urusannya. Iya. Baru nyerinya berkurang aja. Nah, kita berikan patch lain-lain yang bisa menekan inflamasi. Jadi selain ice wave, ion itu kuat menekan inflamasi. Lalu X39, lalu glutathione sebagai antioksidannya. Jadi dikurung daerah tumit itu, kiri kanannya itu kalau di titik akupunktur kan ada KI6 gitu ya, atau KI3-nya gitu. Lalu sisi luarnya tuh ya BL62 gitu ya. Titik-titik yang terdekat dengan nyeri itu saja gitu. Posisinya ini saya catat nih, ice wave, ion, X39, kemudian glutathione. Ini yang mana saya taruh di sebelah mana ya Dr. Wijaya? Kalau ice wave coklatnya kita cari titik tekan yang paling sakit. Oke.
Itu taruh coklat, yang putihnya bisa di KI1 atau di LR3. Nah ini saya belum paham ya apa nih KI1. KI1 yang di telapak kaki kidney 1. Oh telapak kaki ya. Itu yang putih ya. Ya, atau di LR3 variasinya. Nah, nanti glutathionnya taruh di sisi luar tumit. Luar. Jadi itu areanya bladder itu. Bladder, oke. Carnosinnya di sisi dalam tumit, itu areanya kidney juga. Tadi carnosin nggak disebut, ion sama X39 ini. Nah, bisa X39 di sisi dalam itu. Carnosin bisa tambahan kalau masih ada area yang ada nyerinya gitu ya. Oh, Jadi nggak harus semuanya lengkap, memang itu tergantung seberapa hebat nyerinya. Makin hebat makin rame lah patchnya. oke. Carnosin sama glutathione tuh ada kesamaan di healingnya. Healing. Ya, kalau dia sakitnya kronis perlu regenerasi, itu X39 kita kedepankan. Tapi kalau dia traumanya relatif baru, pakai carnosin masih mencukupi gitu. Oke. Ini dari segi pricing aja. Tapi kalau money is not the problem, tempel aja semua. Money is always problem. Ya baik, jadi kalau ion tadi kita nggak pakai jadinya ya, jadi ice wave. Ya, glutathione, ion tuh carnosin. kalau dia pembengkakannya hebat, gitu ya. Jadi makin sakit, ion tuh akan cepat meredakan inflamasinya. Tapi kalau dia seperti yang Bapak cerita nggak terlalu hebat, dipakai jalan-jalan malah hilang gitu, ion mungkin kita ganti dengan yang lain. Oh, oke, baik. Sedikit tambahan sharing, ini kan tumit kanan dok. Ya, Saya pernah ngalami ketika 2 tahun lalu di Jepang ya. Itu kan banyak jalan tuh, tumit yang kiri. Saya tidak minumin obat, saya tidak pakai obat, cuma beli alat untuk tumit di Jepang pada saat itu. Rasa sakitnya berkurang dan sampai hari ini nggak pernah sakit lagi. Jadi saya juga heran nih. Sekarang muncul yang kanan mulai yang tumitnya begitu. Yang kiri itu tanpa obat, tanpa terapi. Cuman dikasih devices diikat gitu aja. Saya bisa harus jalan cepat mengejar kereta api gitu. Dan hari ini, sampai hari itu 2 tahun nggak pernah kambuh. Kira-kira apa yang terjadi ini? Ya namanya udah tua ya, kayaknya degeneratif banyak lah organ-organ kita ya. ya. Kalau dia trauma langsung, jadi tekanan dari berat badan menumpu di titik itu solusinya kan sol sepatunya harus yang empuk gitu. Jangan keras. Kalau dia ada kaitan dengan ankle-nya yang agak goyah, itu membuat kan tekanannya jadi berubah-berubah. Device yang bisa memperkuat ankle, jadi misalnya dia pakai elastik perban gitu, itu membantu. Oke. Jadi dilihat kondisinya mana yang lebih cocok. Kalau nggak jelas ya dua-duanya aja kita perbaiki. Solnya dicari yang nyaman, lalu dikasih ke apa istilahnya tuh, ke support ya. Ya support ya. Ya. Dan kurangi trauma, misalnya jogging itu traumanya kan lebih besar lagi. Iya. Baik, thanks a lot, Dr. Wijaya. I think that's very, very valuable to me. Terima kasih Pak Sony atas waktunya Pak. Yuk sama-sama Pak Nyoman. Oke, makasih Dr. Wijaya sudah beri penjelasan dan semua bermanfaat buat kita tentunya karena banyak di antara kita yang mengalami masalah nyeri di tumit. Saya rasa ada beberapa rekan yang ada di sini yang ikut Zoom kali ini juga mengalami hal yang sama. Jadi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Nyoman, saya yakin dan percaya bahwa itu bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian yang ikut di Zoom ini, yang punya pengalaman yang mirip-mirip dengan Pak Nyoman alami. Jadi terapi itu bisa berguna buat kita. Nah itulah makanya sebetulnya kalau Bapak Ibu punya masalah, ya di sini
Mungkin ada satu dua orang malu bertanya, malu bicara padahal punya masalah. Padahal ketika disampaikan, itu juga akan berguna bagi orang lain. Oke, saya buka termin berikutnya. Siapa lagi mungkin? Ya, silakan Bapak Ibu. Semakin masih ada waktu. Selamat sore Pak Sony, saya Bu Syani. Ya, Bu Syani, silakan Bu Syani. Ya. Mumpung saya belum pernah ngobrol sama Dokter Wijaya kayaknya. Saya mau tanya tentang kondisi suami saya yang neuropati. Neuropati, kami sudah pakai dari sejak jadi 1,5 bulan. Saya juga bingung juga sebenarnya neuropati itu karena diabetesnya atau karena HNP-nya. Gitu. Nah, tapi kalau dibilang HNP mungkin cuma sebelah, tapi kalau ini dua-dua sama, rasa tebalnya sama. Kami sudah pakai 1,5 bulan dan pakai X39 sudah sangat berkurangnya dalam arti otot-ototnya sudah lemas. Tadinya jari-jari tidak bisa ditekuk, sekarang sudah bisa ditekuk. Tetapi rasa tebal masih belum berkurang. Nah, barangkali Dokter Wijaya ada kasih saran yang untuk lebih meringankan, lebih mengurangi rasa tebal itu. Ya. Sama membedakan neuropati diabetes atau neuropati isialgia itu ya, karena HNP itu relatif mudah, Bu. Kalau diabetes itu dia akan selalu menyerang saraf yang paling halus lebih dulu, yang paling ujung-ujung. Itu benar. Ya, sehingga kita kenal tuh rasa kesemutan atau rasa baal, kaos kaki atau sarung tangan istilahnya. Jadi terbatas di distal area. Tapi kalau dia kesemutannya ada di bokong, itu ya pasti bukan gitu. Itu mungkin karena iritasi di saraf ischiadicusnya. Ini lokasinya yang mana? Distal atau sampai ke bokong? Di telapak kaki, Dok. Telapak ya, berarti distal itu lebih ke diabetesnya. Kita tahu terjadinya itu karena saraf-saraf halus tidak mendapat suplai darah yang cukup. Ya. Jadi kita bisa bayangkan saraf saja sudah halus, pembuluh darah yang memberi makan saraf itu lebih halus lagi. Diabetes itu merusak pembuluh darah itu, sehingga suplainya sangat minim. Nah, disitulah problemnya. Kalaupun kita kasih X39 yang punya daya regenerasi, kalau pembuluh darahnya tidak bertambah baik, dia juga tetap nggak dapat suplai makanan yang baik. Jadi kita upayakan juga bagaimana menambah kelancaran aliran darahnya. Misalnya kalau terkait AC-nya dingin, otomatis kalau AC itu kan akan membuat pembuluh darah mengkerut, konstriksi. Kita atur suhu AC-nya, kalau perlu pakai kaos kaki, lalu sering-sering dilakukan masas untuk kaki itu ya kan. Untuk diabetes kan juga ada perawatan kaki itu. Targetnya itu kan menambah aliran darah. Jadi patch ini hanya bagian dari keseluruhan terapi untuk kaki diabetes gitu. Kita nggak bisa hanya mengandalkan patch saja. Nanti untuk area kaki kita akan ambil titik-titik yang di bawah gitu, SP6, KI3, KI1 gitu. Nah, LR3 ya di seputar kaki itu nanti ditempeli patch-nya. Apa aja, Dok? Boleh dibilang X39 dengan YH itu wajib ya. Karena yang satu menjaga jangan tambah rusak, ya, kemudahan selnya itu dijaga. Yang satu lagi lebih jauh lagi meregenerasi. Jadi 4 patch itu wajib. Di kaki semua itu, Dok? Kenapa? Yang di kaki semua itu ya tadi? Yang ya, di kaki semua.
Ya, sel titiknya bisa divariasikan. Lalu energinya kita pakai protokol 5 elemen itu, karena diabetes itu kan penyakit kronis yang mengganggu suplai ke semua organ. Jadi kita perlu perbaiki semua organ juga. Gitu. Refleksi kaki dengan massage itu perlu, ya. Usahakan jangan pakai benda keras untuk melakukan refleksi, karena kan sensibilitasnya kurang, dia tekan-tekan nggak terasa, yang mijet tekan makin kuat lagi, sarafnya malah tambah rusak. Ya, Dok. Oke. Ya, cukup Ibu Siani. Cukup, terima kasih Dr. Wijaya. Terima kasih Dr. Wijaya sudah beri petunjuk. Nah, sekali lagi untuk neuropati seperti ini juga banyak orang mengalami, Bapak Ibu ya. Banyak mengalami. Jadi lagi bahwa apa yang ditanyakan satu orang itu juga akan mungkin berguna buat kita, rekan-rekan di sekitar kita. Ya, ayo. Sekarang sudah jam 4, saya kasih kesempatan satu orang lagi untuk bertanya. Jangan sia-siakan waktunya. Ya, Bapak Ibu, masih ada lagi yang mau ngomong? Ya, Pak Jenal, Pak Sony. Yuk, Pak Jenal, silakan. Ya, untuk tanya Pak sama Ibu Wijaya. Tadi di tayangan tadi disampaikan ini khususnya ASB, Pak. Itu kan yang coklat itu ditempel pada pusat nyeri. Ya. Sementara yang coklat itu untuk yang kiri. Gimana kalau pusat nyerinya itu di sebelah kanan? Apa diperkenanan juga? Terima kasih. Kalau ice wave untuk nyeri itu dia tidak terikat hukum kiri kanan, Pak. Jadi bisa di kanan, bisa di kiri, yang penting pusat nyerinya. Yang putihnya itu kita variasikan. Kita coba sama-sama kanan, lalu besokannya yang putihnya kita seberangkan di sisi kiri. Kita bandingkan mana lebih terasa mengurangi nyerinya. Kita akan pilih yang lebih kuat. Itu cara yang umum. Yang lebih spesifik itu kan kita cari posisi putihnya itu sesuai yang aturan jarum jam itu. Atas jam 12, lalu jam 3, jam 6. Itu seperti kita sedang mencocokkan arah antena itu menghadap kemana gitu. Jadi pada posisi tertentu interaksinya akan lebih kuat, sinyalnya memblok nyerinya lebih kuat. Kita pilih posisi itu gitu ya. Jadi ada dua cara menggunakan ice wave. Ya, terima kasih Pak Dokter Ibu Wijaya. Terima kasih Pak Sony. Sama-sama Pak.